Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Puspitasari, NPM 2021520029, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu infrastruktur, TI, dan teknologi yang muncul. Pengertian infrastruktur TI. Infrastruktur TI terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Infrastruktur TI juga termasuk seperangkat layanan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari manusia maupun kemampuan teknis. Penjabaran pengertian infrastruktur teknologi informasi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang spesifik. Infrastruktur TI meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan seluruh unit bisnis perusahaan. Hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan kemampuan bisnis, yaitu layanan perusahaan untuk pelanggan, pemasok, dan karyawan adalah fungsi langsung dari infrastruktur TI. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. Penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur yang pertama yaitu hukum Moore dan daya pemrosesan mikro. 2. Hukum penyimpanan digital besar. 3. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. 4. Mengurangi biaya komunikasi dan internet. Yang terakhir, dampak jaringan dan standar. Yang termasuk layanan TI adalah platform komputasi, layanan telekomunikasi, layanan pengaturan data, layanan peranti lunak, layanan manajemen fasilitas fisik, layanan manajemen TI, layanan standar TI, layanan pendidikan TI, layanan pelatihan dan pengembangan TI. Nah, di sini tentang penjabaran teknologi informasi. Yang pertama yaitu platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten, yang meliputi komputer dan laptop. Yang kedua yaitu layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga yaitu layanan pengaturan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Yang keempat, layanan peranti lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan untuk seluruh kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pemasok, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Yang kelima yaitu manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Dan yang keenam, layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI, mengelola akuntansi untuk mengeluarkan TI, dan menyediakan program layanan proyek. Yang ketujuh, layanan standar TI, memberikan kebijakan menentukan teknologi informasi yang akan digunakan, kapan dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Yang ke-8 yaitu layanan pendidikan TI,
yang menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola investasi TI, teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu layanan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek teknologi informasi yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensikan dari diri di pasar. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.